Semenjak itu sampai sekarang Allah kasih keberkahan pada rusa. Dari punggung rusa itu keluar wewangian, lama-lama keluar segumpal darah. Darah itu jatuh ke tanah, diambil, kemudian dibuatlah bibit minyak misik. Dua syarat yang jika kita laksanakan, kita akan bertemu dengan Allah dengan bahagia, senang, gembira. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, berikan kepadaku kunci keselamatan agar aku selamat nanti di hari kiamat." Apa kata Rasul? "La takhun Allah." Jangan kau khianati Allah. Nabi Khidir Abul Abbas Balya bin Malkan. 4 nama tolong dihafalkan. Insya Allah mati husnul khatimah, akhirat masuk surga. Hati-hati dengan perbuatan ghibah ya. Ngomongin keburukan orang, Pak. 70 sholat kita yang diterima sama Allah, ini akan Allah berikan kepada orang yang kita bicarakan keburukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surah Al-Kahf yang pada hari tadi, hari Jumat, alhamdulillah sebagian besar dari kita sudah membacanya, dan bagi yang belum membaca, mudah-mudahan kedepannya bisa istiqamah dalam membaca surah Al-Kahf. Di akhir surat itu Allah berfirman, "Faman yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, pertemuan yang disertai dengan surur, dengan kebahagiaan, pertemuan yang disertai dengan bisyarah, kegembiraan. Karena kalau hanya sekedar pertemuan, semuanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada satupun di antara kamu melainkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pertemuan antara hamba dengan Sang Pencipta tidak bisa dihindari lagi, tidak bisa untuk ditolak. Tatkala waktu sudah tiba, perjumpaan itu ada, maka ada orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia, ada orang yang berjumpa dengan Allah penuh dengan ketakutan dan mengerikan. Allah tawarkan, siapa yang ingin bertemu dengan Rabb, dengan Allah dalam keadaan senang dan bahagia, faly'amal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dua syarat yang jika kita laksanakan, kita akan bertemu dengan Allah dengan bahagia, senang, gembira, dengan kerinduan yang sangat besar di dalam hati bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita telah melaksanakan syarat yang pertama, yaitu faly'amal 'amalan shalihan. Kita sedang telah dan akan insya Allah terus melaksanakan amal-amal saleh yang kelak akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat rugi mereka yang setiap hari, siang dan malam hanya ambisi mengumpulkan sesuatu yang akan ia tinggalkan. Ia menumpuk uangnya di bank, ia membeli sawah, tanah sekian hektar luas di mana-mana. Dia punya rumah, punya kendaraan, invest di sana di sini, punya saham. Ternyata itu semua tidak akan dia bawa. Dia sibuk kerahkan semua tenaga dan pikirannya, siang dan malam ambisi mengumpulkan sesuatu yang tidak akan pernah dia bawa. Dia melalaikan sesuatu yang pasti dia akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu amal soleh. Maka semenjak dari malam ini hingga malam-malam seterusnya, jadikan prinsip hidup kita adalah selalu berambisi mengumpulkan sesuatu yang akan kita bawa
menuju Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu ambisi, jangan tamak di dalam mengumpulkan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Tinggalkan untuk anak, ditinggalkan untuk istri, atau ditinggalkan untuk suami, atau ditinggalkan untuk orang tua, atau ditinggalkan untuk sanak kerabat, atau untuk zawil arhamnya. Tapi bukan setelah itu malah kita malas bekerja. Tidak, kita punya kewajiban sebagai suami, punya anak, punya istri, wajib kita nafkahi. Sebagai anak, kita punya orang tua yang miskin, yang fakir misalnya, wajib kita nafkahi. Kita bekerja, kita ikhtiar untuk menafkahi mereka. Tapi awas, jangan terlalu ambisi lebih daripada batas kewajiban, lebih daripada batas yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah barang pasti di dalam hati kita menginginkan perjumpaan yang bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih hidup di alam dunia, tanamkan di dalam hati kita kerinduan kepada Allah. Dan tidak akan sampai kerinduan ini kepada Allah kalau tidak rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca sholawat, bacalah sholawat itu dengan penuh kerinduan. Ketika baca sholawat, iringilah dengan kecintaan di dalam hati. Ketika baca sholawat, sertai dengan takzim kepada siapa kita sedang bersolawat, untuk siapa kita bersolawat, kepada siapa kita mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah. Kerinduan, kecintaan, pujian kita untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan kejujuran, dengan sidik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin, dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Orang yang jujur selalu jujur di dalam ucapan, perbuatan, amal, tidak mendustakan daripada ilmu, ucapan tidak mendustakan daripada perilaku, sidik. Kalau kita sudah bisa mencapai tingkatan itu, maka kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan siddiqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu bisa menghantarkan kita kepada perbuatan baik. Orang yang selalu jujur, amalnya akan baik. Orang yang selalu jujur, ibadahnya akan ikhlas kepada Allah. Orang yang selalu jujur, perbuatannya akan soleh dan solehah. Sebab Nabi mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun si hamba menuju amal-amal baik, menuju amal-amal soleh. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan amal soleh itu akan menghantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Dan sesungguhnya jika seseorang terus-menerus berlaku jujur dalam ucapan, perilaku, perbuatan, dalam ilmunya, dalam hatinya, dan jujur itu hadirin sekalian dikatakan oleh Al-Imam Junaid istiwaul batin wal zahir. Batin dan zahir sama, itu namanya jujur. Di depan orang kita sholat sunnah, ketika sendiri pun sholat sunnah. Di depan orang kita sopan, ketika sendiri pun kita sopan. Di hadapan orang lain kita khusyuk, ketika sendiri pun kita khusyuk. Di hadapan orang lain tidak membuka konten-konten yang negatif, tayangan-tayangan yang haram, ketika sendiri pun demikian. Di hadapan orang lain kita bersedekah, ketika tidak terlihat pun kita sedekah. Istiwaul batin wal zahir.
Di depan orang lain tidak main TikTok, ketika sendiri pun tidak main TikTok. Karena sebagian kalau di depan orang tidak main TikTok, lagi sendiri goyang-goyang tangan, ya, goyang 5 jari atau goyang 1 jari. Ada lagi goyang tanpa jari. Istiwaul batin wa zahir, zahir dan batin sama, itu sidik menurut Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Dan orang yang terus-menerus melakukan sidik, perbuatan jujur, yuktabu indallahi siddiq, dia akan ditulis oleh Allah masuk dalam golongan ahli siddiqiyah. Dan ahli siddiqiyah adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang wali diangkat oleh Allah menjadi wali, melainkan dia sudah mencapai kepada martabat siddiqiyah, martabat kejujuran, ketulusan, kesungguhan di dalam beramal. Dan kalau kejujurannya sudah taraf paling tinggi, siddiqiyah kubro, maka dia diangkat oleh Allah menjadi qutbul awliya, rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asyadili, Syekh Ahmad At-Tijani, Al-Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Abdurrahman As-Sugab, para aulia Allah yang sudah mencapai tingkatan qutbul aulia, raja para wali, wali kutub. Mereka sudah mencapai tingkatan as-siddiqiyah kubra, tingkatan kejujuran yang paling tinggi, yang paling besar. Sebaliknya, innal kadhiba yahdi ilal fujur, kebohongan itu akan menuntun manusia melakukan perbuatan dosa. Orang yang banyak berbohong, dia akan melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa, akhlaknya tidak bagus, perangainya tidak baik. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa akan menghantarkan dia kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dan jika seorang manusia terus-menerus berbuat dusta, ucapannya berdusta, perbuatannya berdusta, ketika di hadapan orang, masya Allah, sholat pakai sorban, tangan panjang, pakai imamah, pakai jubah, tapi lagi sendiri sholat pakai kaos oblong, sobek lagi. Di depan orang, masya Allah, mukenanya bagus, paling mahal, lagi sholat sendiri, mukena 7 bulan belum dicuci, masih dipakai. Dia berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, berikan kepadaku kunci keselamatan agar aku selamat nanti di hari kiamat. Apa kata Rasul? La takhun Allah, jangan kau khianati Allah, jangan kau tipu Allah. Dia berkata, bagaimana mungkin saya bisa menipu Allah, mengkhianati Allah, sedangkan Allah Maha mengetahui. Anta'mala li ajlin nas, kau beramal untuk orang lain, kau beramal bukan karena Allah, kau telah menipu Allah, kau telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beramal bukan karena Allah, dia telah berdusta. Ketika beramal untuk orang lain, dia telah berbohong. Dia telah menyekutukan Allah di dalam hatinya, dia telah menyekutukan Allah di dalam sanubariknya, maka dia telah menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut wal'iyadzubillah min dalik akan dimasukkan oleh Allah ke dalam tempat siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kobaran api neraka. Wal'iyadzubillah tsumma na'udzubillah. Ketika zaman Nabi dahulu, ada seorang nabi namanya Nabi Allah Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun adalah murid daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam mencari Nabi Allah Khadir Abul Abbas Balya bin Mulkan, ada yang baca Malkan, ada yang baca Mulkan. Nabi Khadir nama aslinya adalah Abul Abbas Balya bin Malkan. Nah, orang yang menghafal nama Nabi Khadir, dia akan masuk surga. Jadi kalau pengen masuk surga, hafalin nama Nabi Khadir. Siapa namanya tadi? Khadir Abul Abbas Balya bin Malkan atau Mulkan. Ulangi, siapa namanya? Nabi Khadir
Abul Abbas Balya bin Malkan. Ulangi, siapa namanya? Ulangi anak-anak. Nabi Khidir, Abul Abbas, Balya bin Malkan. 4 nama tolong dihafalkan. Insya Allah mati husnul khotimah, akhirat masuk surga. Cuman sholat tetap wajib ya. Awas, jangan setelah ini saya nggak sholat lagi, kenapa? Udah hafal ini. Jangan, tetap sholat wajib, puasa wajib, biasa aja kayak sehari-hari. Ini salah satu wasilah yang mudah-mudahan dengan ini kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Kan pernah ada seorang, mohon maaf bahasa kasarnya, pelacur. Dia wafat, dia meninggal, kemudian dia siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa bulan ada seorang hamba soleh yang bermimpi bertemu dengan perempuan pelacur ini. Ketika ditanya, wahai wanita, bagaimana keadaanmu setelah mati? Dia berkata, 3 bulan aku disiksa oleh Allah habis-habisan. Pagi, sore, siang, malam, habis-habisan disiksa oleh malaikat di dalam kubur. Sedangkan sekarang aku ditempatkan di tempat yang layak oleh Allah, mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh itu bertanya, apa sebabnya? Dia mengatakan, aku beragama Islam, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasul, hari kiamat, malaikat, kitab, malaikat, atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku banyak maksiat, berbuat zina. Kata sang orang soleh, kenapa kau mendapatkan kedudukan yang tinggi? Dia mengatakan, dengan amalku yang buruk ternyata banyak orang yang membicarakan keburukanku. Dengan amalku yang jelek ternyata banyak orang yang membicarakan kejelekanku. Ketika mereka membicarakan keburukan, kejelekan dan dosa-dosaku, 70 sholat mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepadaku. Masya Allah. Hati-hati dengan perbuatan ghibah ini. Ngomongin keburukan orang, Pak. 70 sholat kita yang diterima sama Allah, ini akan Allah berikan kepada orang yang kita bicarakan keburukannya. Ya. Jangan pernah menganggap ghibah itu sesuatu hal yang biasa. Habis pahala kita, Pak. Hancur semua sholat kita. Pahalanya dikirimkan kepada orang yang kita bicarakan keburukannya. Seorang pelacur, Allah berikan kedudukan yang tinggi bukan karena ibadahnya, tapi karena diomongin sama orang. Jam 10:15 menit Pak Haji Ramli belum datang, diomongin. Mana nih, telat nih. Alhamdulillah 70 sholat dikirimkan ke rekening saya. Alhamdulillah. Tapi nggak ada, insya Allah nggak ada yang ngomongin. Ya. Seandainya ada, alhamdulillah. Ya. Ya. Maka ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Dhamdham. Abu Dhamdham datang kepada Rasul, ya Rasul, aku tidak punya apa-apa. Sedekah harta tidak ada, sedekah uang tidak ada. Aku rajul fakir miskin, tidak punya apa-apa. Tapi aku ingin sedekah, maka aku telah menghalalkan kehormatanku kepada siapa saja yang mau menjelekkan, mencaci, memaki, membicarakan keburukanku, aku sedekahkan keburukanku untuk mereka. Artinya dia memaafkan kepada siapa saja yang telah mencela, mencaci, memaki dia. Apakah kita tidak bisa menjadi seperti Abu Dhamdham yang ketika kita tidak bersedekah harta karena tidak ada, tidak bersedekah uang karena tidak punya, sedekahkan kehormatan kita, maafkan orang-orang yang telah mencaci, mencela, memaki kita. Itu adalah sedekah untuk kita. Tidakkah kita bisa seperti Abu Dhamdham, maafkan orang yang telah berbuat jahat kepada kita, yang telah mencela kita, memaki, menganiaya, atau bahkan memfitnah kita, maafkan mereka. Sebab itu termasuk sedekah kita yang mendapat kedudukan dan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada tadi Nabi Allah Khidir alaihi salam didatangi atau bertemu dengan Nabi Allah Musa yang ditemani oleh muridnya yang bernama Nabi Yusha bin Nun.
Setelah Nabi Musa wafat, maka yang meneruskan tongkat estafetnya adalah Nabi Allah Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun, ya, itulah yang disebut di dalam surah Al-Kahfi dengan fata, ya. Wa idh qala Musa li fatahu, ketika Nabi Musa berkata kepada fata, kepada pemuda yang mengikutinya. Siapa pemuda di situ? Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun setelah Nabi Musa wafat, ia meneruskan tongkat estafet Nabi Musa. Di suatu waktu ia akan berjihad melawan orang-orang kafir di kampung Ariha. Nabi Yusha sebelum berangkat dengan pasukannya, ia mengeluarkan ultimatum. La yatsba'ni rajulun malaka bud'a amra'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha wa lam yabni biha. Gak usah ikut perang. Seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan lalu ia ingin bersetubuh dengannya dan belum bersetubuh dengannya, gak usah ikut. Wala ahadun bana baitan walam yarfa sukupaha, dan jangan mengikuti juga orang yang sedang bangun rumah tapi belum membangun atapnya. Wala ahadun ishtara ghanaman al khalifatin wa huwa yantaziru auladaha, begitu pula jangan mengikutiku orang yang sudah membeli kambing dan ia menunggu kelahiran daripada anak kambing itu, daripada kambing itu. Kenapa Nabi Yusha bin Nun melarang? Sebab ketika tiga golongan tadi diajak jihad fisabilillah, mereka tidak akan fokus. Yang satu kepikiran istrinya, yang satu kepikiran rumahnya, yang satu kepikiran kambingnya. Yang hadir di sini ada juga yang kayak gitu. Yang lagi bangun rumah pusing, belum selesai bangunannya. Yang baru menikah, masa iya sih pusing juga? Kemarin ngapain aja? Mungkin yang punya ternak, yang punya angsuran pusing, mikirin bagaimana saya melunasi angsuran tiap bulan. Apakah tidak usah ngaji? Ngaji. Ini cerita Nabi dulu, bukan cerita Nabi Muhammad. Cerita Nabi dulu. Orang yang masih punya kepentingan, kesibukan belum diselesaikan, selesaikan dulu, jangan ikut perang. Khawatir nanti ketika perang dia akan khianat. Dan terbukti memang ketika perang sudah selesai dan terjadi mukjizat di tengah peperangan, pada saat perang itu hampir selesai, kemenangan hampir diraih oleh Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun melihat matahari sebentar lagi terbenam. Maka Nabi Yusha berkata kepada matahari, ya syamsu innaki ma'muratun wa ana ma'murun, Allahumma bisha ilayna. Wahai matahari, engkau berjalan diperintahkan oleh Allah, dan aku pun berjihad diperintahkan oleh Allah. Ya Allah, tahan matahari, jangan dulu terbenam. Karena dulu itu perang atur tertib. Kalau sudah terbenam, perang berhenti. Tertib. Dulu itu ya. Kalau terbenam matahari, dalam kedahsyatan seperti apapun, perang pasti akan berhenti. Mereka istirahat, melewati waktu malam dengan kondisi tenang. Besok baru mulai perang lagi. Itu perang zaman dulu, Pak. Jangankan orang Islam, orang kafir yang ngatur. Sekarang Masya Allah, kalau perang siang malam terjadi, gak bisa tidur. Makanya wajar ada sebagian ulama kita ya, yang tidak terlalu keras dalam ceramahnya, tidak terlalu bentak-bentak dalam tablignya. Kenapa? Mereda amarah daripada umat, tidak menyulut daripada api yang sudah sedikit menyala. Khawatir kalau api itu sudah membesar, timbul huru-hara di mana-mana, pengajian tidak bisa, sholat jamaah takut keluar rumah, pengen ke masjid takut ada yang nembak, ngadain maulid nabi, ngadain ini dilarang. Huru-hara peperangan seperti di Timur Tengah, negara-negara luar, itu awalnya kan dari api yang kecil. Siapa yang menyulut? Para ulamanya, para mubalignya, dengan bahasa-bahasa yang memprovokasi, dengan bahasa-bahasa memanaskan situasi, membenturkan antara rakyat dengan pemerintah, hancur semua. Kalau perang zaman dulu sih enak, maghrib selesai, besok pagi mulai lagi. Sekarang nggak bisa. Kalau udah perang siang malam, Pak. Kayak pengantin baru aja siang malam. Ya nggak tahu.
Masih bujangan ya? Jangan-jangan ya. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Allah ijabah doanya. Matahari ditahan oleh Allah, dia diam pada tempatnya, tidak terbenam. Peperangan dimenangkan oleh Nabi Allah Yusuf bin Nun. Setelah ghanimah dikumpulkan, harta rampasan dikumpulkan, diletakkan di tengah lapangan luas. Kenapa tidak dibagi? Ghanimah itu haram. Haram, tidak boleh dibagi di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha harramal ghanaima ala ummatin qablana. Allah mengharamkan ghanimah kepada umat sebelum kami. Tsumma ahallallahu lana lamma ra'a dha'fana wa ajzana. Akan tetapi ketika Allah melihat kondisi kami yang lemah, kondisi kami yang tidak mampu, Allah halalkan ghanimah untuk kami, dan ghanimah halal untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ghanimah sudah dikumpulkan, tidak dibagi. Kenapa dikumpulkan? Ya, ingin melihat jawaban dari Allah, apakah ini ghanimah diterima atau tidak oleh Allah. Dengan mereka menunggu api yang turun dari langit menyambar ghanimah yang dikumpulkan itu. Jadi zaman dulu yang namanya sedekah, yang namanya kurban, yang namanya ghanimah, tanda diterima atau tidak oleh Allah adalah disambar petir, disambar api. Kalau turun api dari langit, cegat, kaget, ya, terbakar, itu tanda bahwa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula pada saat Qabil dan Habil, mereka berkurban, ya, dengan seekor kambing kibas, maka yang Allah terima adalah kurbannya Habil, dengan Allah kirimkan api dari langit membakar kurbannya. Kalau zaman sekarang kayak gitu, habis Pak. Ya, udah ngarep-ngarep pengen daging kurban sapi, disambar petir sekali. Ya udah. Dulu mereka senang ketika disambar petir, disambar api. Kenapa? Tanda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata itu ghanimah tidak disambar oleh api, tidak turun api dari langit. Maka Nabi Yusuf bin Nun berkata, inna fikum ghulula, di antara kamu ada yang berkhianat. Ada yang menyembunyikan ghanimah, padahal itu tidak boleh, haram. Nabi Allah Yusuf alaihissalam berkata, fal tubayyi'ni kullu qabilatin rajul. Ayo setiap kabilah, silahkan kalian pilih satu orang berbaiat kepadaku bahwa dia tidak berkhianat. Maka setiap kabilah mengirimkan satu orang laki-laki berbaiat dengan Nabi Allah Yusuf bahwa dia tidak berkhianat. Setelah satu demi satu perwakilan kabilah dibaiat oleh Nabi Yusuf, ada satu kabilah yang ketika dibaiat oleh Nabi Yusuf alaihi salam, tangannya menempel dengan tangan Nabi Yusuf. Falaziqat yadu rajulin minhum biyadih. Salah satu perwakilan dari kabilah ketika berbaiat dengan Nabi Yusuf, tangannya menempel dengan tangan Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, fikumul gulul, di kabilah kamu ada yang berkhianat. Fal yubayyi'ni kullu ahadin min qabilatik, kumpulkan kabilahmu satu-satu berbaiat denganku. Maka berbaiat dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Falaziqat biyadihi salasatun aw itsnain. Setelah dibaiat oleh Nabi Yusuf, ada satu, dua atau tiga orang dari kabilah itu yang ternyata menempel tangannya dengan tangan Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, kamu ini pengkhianat. Ternyata betul. Mereka ternyata menyimpan emas sebesar kepala sapi. Nah, ini buat bayar apa nih? Buat bayar hutang kayaknya nih. Atau buat bangun rumah belum selesai ini. Atau buat bayar angsuran mobil kayaknya nih. Atau angsuran motor, atau angsuran apa lagi? Diam aja belum. Angsuran rumah misalnya. Dibawa ke hadapan Nabi Yusuf emas sebesar kepala sapi, diletakkan dengan tumpukan ghanimah yang lain, turun api dari langit menyambar ghanimah itu, dan bukti bahwa ghanimah itu sangat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang berkhianat. Artinya apa? Di dalam kejadian itu Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita tentang sebuah kejujuran. Gara-gara satu orang ternyata amalan orang banyak itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Gara-gara satu orang ternyata amalan kelompok ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada yang berkhianat. Wal a'yadzu billah tsumma na'udzubillah. Sayyidah Aisyah berkata, "Anahlak wa fina salihun ya Rasul, apakah kami akan binasa sedangkan di tengah kami banyak orang-orang yang soleh?" Kata Nabi, "Na'am idza kathurul khabath." Meskipun ada orang saleh, tapi kalau orang buruknya lebih banyak daripada yang saleh, Allah hancurkan, Allah binasakan. Nanti akan Allah bangkitkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, oleh karena itu penting sebuah kejujuran. Suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami, anak jujur kepada orang tua jujur kepada anak, murid jujur kepada guru, guru jujur kepada murid, teman jujur kepada sahabatnya, atasan jujur kepada bawahan, bawahan jujur kepada pimpinannya. Insya Allah kalau kejujuran sudah berkembang di tengah-tengah kita, maka akan menjadi komunitas yang soleh dan solehah, yang mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memohon mati syahid kepada Allah, meskipun dia mati di atas kasur, Allah akan berikan dia mati dalam keadaan syahid. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam kitab Sahih Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasih." Barang siapa yang meminta kepada Allah syahadah, mati syahid, bisidqin, dengan jujur, dengan benar, dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ballaghahu Allahu manazila syuhada, Allah akan angkat ia, dimasukkan ke dalam derajat dan tingkatan serta makom para syuhada, orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasih, meskipun orang tersebut mati di atas kasurnya, meskipun orang tersebut meninggal di atas ranjangnya, meninggal dalam keadaan sakit biasa, meninggal karena tua, bukan karena syahid fisabilillah, tapi karena dia memohon syahadah dengan benar, dengan tulus kepada Allah, Allah berikan dia mati dalam keadaan syahid. Dari sini pentingnya sebuah kejujuran dan kesungguhan. Kejujuran dan kesungguhan insya Allah akan membuahkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah seekor rusa dia mengeluarkan bau yang sangat wangi dari punggungnya karena keikhlasannya? Betul apa tidak? Pernah dengar tidak? Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, ini disebut oleh Imam Ad-Damiri ya. Imam Ad-Damiri. Jadi kalau dengar Damiri itu nama imam ya. Bukan Mas Damiri, bukan. Al-Imam Ad-Damiri dalam kitab Hayatul Hayawan, kehidupan binatang, kehidupan hewan, ia menyebutkan ketika Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan ke bumi, zara ilaihi al-wuhushu al-falah, Nabi Adam dikunjungi oleh binatang-binatang hutan. Masing-masing binatang dengan kelompoknya mengunjungi Nabi Adam, baik itu harimau, singa, rusa, kemudian jerapah, kuda, zebra, dan seterusnya. Ketika datang rombongan rusa, didoakan oleh Nabi Adam alaihissalam, lalu pundak mereka diusap oleh Nabi Adam. Ketika rombongan rusa ini pergi meninggalkan Nabi Adam, bertemu dengan kelompok hewan yang lain. Kelompok hewan yang lain merasa takjub kepada rusa karena punggungnya mengeluarkan wangi. Tatkala rusa itu ditanya, dari mana wangi ini berasal, padahal dulu tidak ada wangi keluar dari punggungmu, rusa menjawab, punggung kami telah disapu, diusap oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka rombongan hewan yang belum datang kepada Nabi Adam, mereka datang kepada Nabi Adam ingin diusap punggungnya oleh Nabi Adam. Nabi Adam pun menuruti permintaan mereka, diusap punggung mereka oleh Nabi Adam. Ternyata punggung mereka tidak mengeluarkan wewangian. Akhirnya hewan itu pun protes kepada rusa, demo besar-besaran. Ya. Masing-masing delegasi datang, ya. Menuntut apa nih? Bukan itu mah, ya ini menuntut kejujuran daripada rusa. Mereka berkata, wahai rusa,
Punggung kami disapu oleh tangan Nabi Adam tapi tidak mengeluarkan wewangian, sedangkan punggungmu wangi katanya disapu oleh Nabi Adam dengan telapak tangannya. Apa kata rusa? Zurnahu lillah wa zurtumuhu litib. Kami mengunjungi Nabi Adam karena Allah, sedangkan kalian mengunjungi Nabi Adam karena ingin wangi punggungnya. Tangannya sama, usapannya pun sama, punggung kami wangi, punggung kalian tidak. Kenapa? Karena kami mendatangi Nabi Adam dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan keikhlasan. Tidak ada maksud yang lain. Sedangkan kalian tujuannya ingin wangi, tidak diberikan wangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu sampai sekarang Allah kasih keberkahan pada rusa, dari punggung rusa itu keluar wewangian. Lama-lama keluar segumpal darah, darah itu jatuh ke tanah, diambil, kemudian dibuatlah bibit minyak misik. Maka minyak misik atau minyak kasturi itu berasal dari damul gosal, darahnya rusa. Maka kalau kita mengaji fikih, di dalam fikih itu ada pembahasan tentang najis. Dalam pembahasan najis itu ada bab ataupun ada masalah tentang bagaimana najis bisa menjadi suci. Di antaranya ada dengan istihalah, dengan berubah bentuk. Kalau sudah menjadi bentuk yang lain, maka hukumnya suci. Dicontohkan oleh para ulama seperti belatung dari bangkai. Kita melihat bangkai hewan, ayam, kambing, birog. Najis tidak? Najis bangkainya. Lama kelamaan keluar belatung dari bangkai ayam. Bangkai ayam dan najis, belatungnya suci. Kenapa? Karena istihalah, sudah berubah bentuk dari bangkai menjadi belatung. Tapi jangan mentang-mentang suci dimakan, nggak boleh. Kecuali ulet dipais deh. Kecuali ulet jengkol, ulet petei, apalagi ulet buah-buahan itu boleh, ya, dengan syarat dimakan dengan buahnya, jangan dipisahin. Wah ini pisahin ulet ini, nah udah semangkuk dimakan nggak boleh, haram. Tapi kalau masih dalam buahnya dimakan nggak apa-apa, ya kalau doyan, ya. Nah termasuk istihalah, najis yang sudah berubah menjadi bentuk yang lain adalah misik. Misik itu adalah darah rusa, hukumnya najis. Ketika sudah berubah menjadi bentuk yang lain berupa minyak misik, maka misik hukumnya suci. Dari sini ada sebuah ibrah, pelajaran bahwa sesuatu yang paling mulia pun di dunia berasal dari sesuatu yang hina. Minyak yang paling afdol adalah minyak misik. Bahkan manfaat minyak misik itu banyak. Di antaranya bisa menyembuhkan secara kontinu, ya, jika dihirup minyak misik itu menyembuhkan penyakit sakit punggung, ya. Di antaranya bisa menyembuhkan penyakit bau badan. Kalau pakai minyak misik wangi pasti, ya. Bau badannya bukan hilang, ketutup, minyak misiknya hilang, baunya ada lagi. Minyak misik adalah afdhalut tib, wewangian paling afdol. Berasal dari darah. Darah itu adalah sesuatu yang hina. Sutra adalah bahan kain yang paling mahal. Berasal dari binatang yang hina, ulat sutra. Manusia, laki-laki tampan, perempuan cantik, ternyata berasal dari air mani yang hina. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang ada di dunia ini semuanya tidaklah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau kanatid dunya indallahi tazinu zanaha ba'udatin masaqa minha kafiran syarbata ma'in qat. Seandainya dunia itu di hadapan Allah sebanding timbangannya dengan sayap lalat, seandainya sebanding dengan sayap lalat beratnya, Allah tidak akan kasih seteguk air pun kepada orang kafir. Berarti ketika Allah kasih kemegahan, kekayaan kepada orang kafir, ini menunjukkan bahwa dunia tidak lebih berat daripada sayap lalat. Sayap lalat berapa kilo sih?
Berapa gram? Nggak ada gram, dan di bawah gram, di bawah miligram. Apa tuh? Nggak tahu sudah satuannya apa. Ternyata dunia lebih ringan daripada itu, lebih hina daripada itu. Tapi sekarang Masya Allah, banyak orang yang gelap mata. Yang penting saya punya uang banyak, kebeli mobil, kebeli kendaraan, nggak peduli bisnisnya apa. Ikut nanam saham, nggak jelas kemana arah kerjanya, nggak jelas usaha dalam bidang apa, produk apa yang dijual. Nggak peduli, yang penting saya punya saham, jual beli segala macam. Ya Allah, nggak jelas. Jangan tergiur dengan keuntungan yang banyak kalau di dalamnya ada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Apalagi kalau total Allah tidak meridhoinya, karena itu haram. Jadi sebagai seorang muslim, sebelum kita melangkah maju ke depan, karena nggak ada yang maju ke belakang, mundur namanya, kita perhatikan dulu, ini halal apa haram, boleh enggak. Jangan udah masuk baru cari jawaban, jangan udah masuk baru nanya. Kalau udah masuk nanya, itu bukan cari jawaban, cari pembenaran. Betul tidak? Sudah masuk nih, udah berkecimpung, baru tanya sini tanya sana. Dia akan mencari pendapat yang sesuai dengan keinginan hatinya, karena tidak mencari kebenaran, dia mencari pembenaran. Kalau cari kebenaran, sebelum melangkah tanya dulu, cari informasi dulu, haram atau tidak. Al-Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu di dalam Musnad Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu, Imam Hasan bin Ali ini cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan tahun 3 Hijriah. Berarti pada saat Nabi wafat usianya berapa tahun? Ada yang tahu? Imam Hasan bin Ali cucu Nabi, putra daripada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Ini lahir tahun 3 Hijriah. Berarti ketika Nabi wafat, berapa usianya Hasan bin Ali? Yang tahu boleh pulang. Berapa usianya? Nabi wafat tahun berapa Hijriah? Hijriah mas, Mbak ya temen, Hijriah Mbak. Nabi wafat tahun berapa Hijriah? Waduh, ini majelis maulid tiap 3 minggu sekali nih, waduh. Kemarin maulidan nggak? Maulidan ya? Berapa majelis pernah dihadiri? Banyak. Nabi wafat tahun berapa Hijriah? Yang tahu dikasih hadiah sama DKM. Tahun berapa? Tahun 11 atau tahun 10 ya. Kalau tahun 11 berarti itu dilengkapin, dijangkepin. Nabi itu kan wafat bulan apa? Rabiul Awal. Sedangkan tahun Hijriah dimulai dari bulan apa? Muharram. Bulan Muharram. Nabi datang ke Madinah itu bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Dan perhitungan 1 Hijriah dihitung dari bulan Muharram. Jadi mundur berapa bulan? 3 bulan. Nabi wafat tahun 11 Hijriah bulan Rabiul Awal. Berarti kalau hitungannya dipasin 10 Hijriah. Kalau ikut kepada tahun 11 Hijriah dengan tahun yang kurang, berarti yang bilang 10 Hijriah betul, yang 11 betul. Kalau yang 10 itu pas. 10 tahun Nabi tinggal di Madinah, berarti tahun 10 Hijriah. Hasan bin Ali lahir tahun 3 Hijriah. Nabi wafat tahun 10. Berarti ketika Nabi wafat, berapa umur Hasan? 7 atau 8 tahun. 7 tahun lewat. Imam Hasan bin Ali, bayangkan, yang usianya masih di bawah 7 tahun, ia telah menghafal sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditha. Aku menghafal satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Hasan yang bilang setelah Nabi wafat. Dan Nabi wafat Hasan umur 7 tahun lebih. Berarti ketika dia menghafal hadis itu usianya bisa 7 atau kurang, kemungkinan kurang 5 atau 6 tahun. Bayangkan.
Dari kecil sudah ditanamkan dasar agama, akidah, sudah ditanamkan kewaroian, kehati-hatian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, nih Hasan bin Ali naik ke atas mimbar, naik ke punggung mana kecil, naik ke punggung Nabi. Nabi nggak marah. Ini sholat, anak kecil bercanda, habis sholat diusir anak kecil semua. Ya Allah, anak kecil naik pundak Nabi, cucu Hasan bin Ali. Kemudian Nabi melirik kepada jamaah, kata Nabi, ayuhan nas, inna bihadza sayyid, wahai manusia, anakku ini adalah sayyid. Maka turunan Hasan sayyid, Habib, inna bihadza sayyid, anakku adalah sayyid. Wala'allallaha an yusliha bihi baina firqataini azimataini minal muslimin. Dan aku berharap cucuku Hasan ini, anakku Hasan ini akan menjadi juru damai antara dua kelompok besar umat Islam. Ternyata betul, setelah Nabi wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wafat, yang meneruskan tongkat kekhalifahan adalah Hasan bin Ali. Dan 6 bulan beliau menjadi khalifah. Ada perselisihan dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, akhirnya dua kelompok kaum muslimin terpecah. Ya. Sebagian dengan Hasan bin Ali, sebagian dengan Muawiyah. Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ia tidak mau mengorbankan darah kaum muslimin karena hal seperti itu, karena hanya urusan kekuasaan. Maka Imam Hasan bin Ali mengingat ucapan Rasulullah SAW bahwa ia diharapkan menjadi juru damai antara dua kelompok besar umat Islam. Maka Hasan bin Ali pun akhirnya menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga darah kaum muslimin terjaga, pertumpahan darah tidak terjadi, perselisihan tidak terjadi, dengan diserahkannya kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan beberapa syarat yang di kemudian hari disempurnakan, dipenuhi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Di antara syaratnya adalah setiap tahun Al-Imam Hasan bin Ali mendapatkan beberapa uang dinar daripada Muawiyah. Suatu ketika Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tidak mendapatkan kiriman uang dari Muawiyah. Maka ia pun mengambil secarcik kertas dan pulpen. Ia ingin menulis kepada Muawiyah, mengingatkan bahwa kirimannya tidak datang. Ya. Tidak datang. Ketika ingin menulis, ia ngantuk dan tertidur. Ia mimpi dengan Rasulullah SAW. Kata Rasul, ya bani, wahai anakku, bukan seperti itu cucuku mengharapkan belas kasih sayang dari manusia, berharap kepada makhluk. Dan Rasul dalam mimpi itu mengajarkan sebuah doa kepada Hasan. Wahai Hasan, berharaplah kepada Allah, mintalah kepada Allah, serahkan urusanmu kepada Allah. Maka Nabi membaca doa, Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak waqta' raja'i amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Allahumma wa ma dhafat an quwwati wa qasara anhu amali wa lam tantahi li rabbati wa lam tablu mas'alati wa lam yajri ala lisani mimma ataita ahadan minal awwalin wal akhirin minal yaqin fa khussani bihi ya rabbal alamin. Bangun masih hafal. Bangun masih hafal. Ia baca doa itu, ia munajat kepada Allah dengan membaca doa yang diajarkan oleh Nabi dalam mimpinya. Beberapa hari kemudian datang kiriman dari Muawiyah berlipat-lipat ganda dari tahun-tahun sebelumnya. Dia tidur lagi, bertemu dengan Nabi. Kata Nabi, hakadha man rajal khaliq wa lam yarjul makhluk. Begitulah orang yang berharap kepada Allah, tidak berharap kepada manusia. Kalau pengen naik gaji 2 bulan gak gajian, pengen turun gaji, baca doa tadi. Berharap kepada Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang sudah hafal diamalkan, yang tidak saya ulangi. Saya mendapatkan ijazah itu dari Habib Musa Al-Kazim As-Segaf. Ya. Ijazah itu ada dalam kitab Tarikhul Khulafa. Sampai di mana tadi? Sampai Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, aku telah menghafal satu hadis dari Nabi. Apa hadisnya? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk.
Tinggalkan apa yang kamu ragukan, lakukan apa yang kamu yakini. Kita diajak bisnis, diajak usaha. Oh, ini ada bisnis baru nih, ini ada usaha baru nih. Lihat dulu, hukumnya halal apa haram? Oh, nggak jelas, berarti samar subhat. Tinggalkan yang membuat dirimu ragu. Ada satu sahabat nanya kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana cara aku mengetahui sesuatu yang meragukan dan tidak meragukan? Kata Nabi, dha' yadaka ala sadrik, letakkan tanganmu di dada. Jika dada berdebar, gelisah, maka ini perkara ada sesuatu yang tidak beres di dalam. Tapi ketika dadamu tenang, tidak bergetar, tidak gelisah, berarti itu hal ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Pegang dada. Tapi tidak semua dada seperti itu. Dada siapa yang seperti itu? Dadanya orang soleh yang semenjak awal memang sudah berhati-hati dalam urusan halal dan haram. Tapi kalau dadanya kita, wah tenang nih, halal, ya ternyata haram. Bukan dadanya kita, bukan dadanya kita, dadanya orang-orang soleh. Maka orang soleh itu ketika menghadapi syubhat mudah bagi mereka, tinggal pegang dada. Berdebar, gelisah, takut, khawatir, oh berarti nggak beres, tinggalkan. Kalau dada kita mah nggak beres. Kenapa? Karena sialnya udah acak-acakan sialnya, ya. Frekuensinya udah nggak benar. Ya, maka tanyalah kepada orang-orang soleh. Insya Allah dengan wasilah kita sering duduk dengan orang-orang soleh, guru-guru kita, para asatid, para ulama, para kiai, semoga Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kejujuran di dalam ucapan, perbuatan, baik kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan, semoga sedikit bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.